Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Romi Azizi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2B. Kami diberikan amanah untuk mempresentasikan ayat-ayat tentang ekonomi, ayat-ayat yang ada kaitannya dengan ekonomi. Apa saja itu ayat-ayatnya? Yaitu ayat-ayat tentang harta, ayat-ayat tentang moral dan etika, ayat-ayat tentang hukum bisnis, juga ayat-ayat Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan yang terakhir tentang ayat-ayat akad. Pertama, mari kita bahas tentang ayat harta, ayat-ayat yang menjelaskan tentang harta. Pertama itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ulama menjelaskan banyak sekali, maksudnya menafsirkan ayat ini banyak, berbeda-beda. Ada Imam Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, itu yang merupakan Imam Masjidil Haram. Beliau menjelaskan ayat ini adalah, dan hendaklah merasa takut orang-orang yang sekiranya mereka mati dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil, lagi lemah, serta dikhawatir akan terlantar, maka seharusnya mereka bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya dengan tidak menzolimi mereka. Jadi tidak dizolimi anak-anak yatim itu, agar setelah mereka mati, Allah menyediakan orang yang mau berbuat baik kepada anak-anak mereka, sebagaimana mereka berbuat baik kepada anak-anak yatim tersebut. Dan seharusnya mereka berbuat baik terhadap hak anak-anak dari orang yang mereka hadiri wasiatnya, yaitu mengucapkan kata-kata yang tepat kepadanya agar ia tidak membuat wasiat yang menzalimi hak ahli warisnya setelah kematiannya, dan tidak menutup dirinya sendiri dari kebaikan dengan tidak membuat wasiat sama sekali. Sedangkan Imam Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh, itu merupakan Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, terkait ayat ini, yaitu para pengasuh anak yatim dan pemilik harta yang banyak hendaklah takut jika mereka nanti dengan meninggalkan anak-anak kecil yang tidak mampu membelanjakan harta dengan baik, takut mereka akan berbuat zalim dan mubadzir. Jadi mengurusi anak yatim itu bukan enak-enak aja, tapi harus takut kita menzolimi mereka, begitu. Jadi hendaklah orang-orang yang memelihara anak yatim dan orang miskin takut kepada Allah, yaitu dengan menunaikan hak-hak yang mereka pelihara dan mengatakan kepada mereka perkataan yang baik. Kemudian kita akan lanjut ke ayat surah Al-Anfal ayat 28, yaitu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim.
Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahalalah yang besar. Ayat Al-Anfal ini eh, ada penjelasan yang tersendiri. Ini Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili yang merupakan pakar fikih dan tafsir di Suriah. Beliau menjelaskan ayat ini, yaitu ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai contoh, bukan contoh, apa? Sebagai cobaan atau fitnah untuk mengetahui apakah kamu menjalankan amanah atau menyia-nyiakannya. Itu dengan menjaga harta serta mendidik anak itu, anak mereka tersebut. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar, pemberiannya jauh lebih baik bagi kalian daripada harta dan anak. Maka jangan kalian sia-siakan hak Allah dan perhatikanlah kemaslahatan harta dan anak-anak kalian. Sedangkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau merupakan pakar tafsir pada abad 14. Beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya As-Sa'di tentang ayat ini, yaitu karena hamba diuji dengan harta dan anak-anaknya, dan mungkin saja kecintaannya mendorongnya mendahulukan hawa nafsunya di atas amanahnya, maka Allah memerintahkan atau memberitahukan bahwa anak dan harta benda adalah fitnah yang dengannya Allah menguji hambanya, dan bahwa ia adalah pinjaman yang akan ditunaikan kepada yang memberikannya dan dikembalikan kepada yang menitipkannya. Siapa itu? Ya Allah. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jika kamu memiliki akal dan pemikiran, maka dahulukanlah karunia-Nya yang besar atas kenikmatan kecil yang akan lenyap dan fana. Orang yang berakal akan menimbang segala urusan. Dia tahu mana yang mesti didahulukan dan dikedepankan. Kemudian ada juga ayat dari surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, dan yang lain. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala Dia telah menghisap hidup manusia sebagai ujian bagi mereka, yaitu dengan kecintaan pada kesenangan-kesenangan duniawi seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak dan berlimpah, baik itu berupa emas atau perak, kuda yang bertanda lagi bagus, binatang ternak berupa unta, sapi, dan kambing, dan lain-lain. Kemudian pertanian. Itu adalah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu, kemudian hilang. Maka tidak sepatutnya seseorang, terutamanya orang mukmin, menggantungkan hidupnya pada kesenangan tersebut. Hanya Allah saja yang memiliki tempat kembali yang baik, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Syekh Faiz bin Sayyab As-Sarih dalam tafsir As-Saghir, beliau juga sedikit menjelaskan, yaitu dihiasi, diperindah bagi manusia yang mencintai syahwatnya berupa perempuan
anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga, dan harta terkumpul sangat banyak, baik itu berupa emas, perak, dan yang lain-lain, yang memiliki tanda yang indah. Itulah kesenangan kehidupan dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, tempat kembali. Jadi urusan duniawi itu hanya urusan yang sementara. Juga Syekh Muhammad bin Saleh Asy-Syawi dalam kitab tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah, beliau menjelaskan surat Ali Imran ayat 14 ini, yaitu telah dihiasi hati manusia dengan kesukaan barang-barang yang diingini, yang diharapkan, yaitu perempuan-perempuan tentunya, dan anak-anak, cucu, dan emas dan perak yang berpikul-pikul banyaknya, bagus-bagus semua. Yang demikian itu perhiasan hidup di dunia, tetapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Kemudian kita akan berpindah ke ayat surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi pelajaran yang menarik dari ayat ini yaitu harta benda dan anak keturunan itu merupakan bagian dari perhiasan atau perhiasan kehidupan di dunia. Di akhirat kelak, harta tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali, kecuali bila ketika di dunia dibelanjakan pada perkara yang diridai Allah, atau seperti disodakohkan untuk memberi ke anak yatim misalkan. Adapun amalan dan ucapan yang diridhoi di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik dari seluruh perhiasan dunia dan merupakan perkara terbaik yang diharapkan oleh manusia, karena perhiasan dunia itu fana, sedangkan pahala amalan dan ucapan yang diridhoi di sisi Allah akan senantiasa kekal. Juga Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh, beliau menjelaskan bahwasanya harta dan keturunan itu merupakan perhiasan dunia. Sedangkan amal soleh dan zikir seperti tahlil, tasbih, dan tahmid lebih baik pahalanya dan lebih diharapkan balasannya di sisi Allah. Utsman bin Affan berkata, amalan-amalan yang kekal dan soleh adalah kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la haula wala quwata illa billah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnadnya. Pentahqiqnya berkata sanadnya sahih dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Dan sanadnya disahihkan oleh As-Suyuti juga dalam kitab Ad-Dur. Kemudian At-Tabari juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas. Ia berkata amalan-amalan yang kekal dan soleh adalah ucapan zikir la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, sholawat kepada Rasulullah, dan puasa, sholat, haji, sedekah, memerdekakan budak, jihad, menyambung silaturahim, dan seluruh amalan baik. Itu semua merupakan amalan-amalan kekal dan baik yang akan kekal bagi pelakunya di surga selama masih ada langit dan bumi. Kembali ke ayatnya tadi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, yakni harta dan anak-anak yang digunakan untuk perhiasan di dunia, yang tidak dijadikan untuk meraih keridhaan Allah, bukan yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Wal baqiyatus sholihat, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, yaitu segala amalan kebaikan, baik itu yang diraih dengan mengeluarkan harta
atau yang diraih dengan mengerahkan tenaga, maka amalan itu tetap terjaga di sisi Allah. Kemudian kita akan melanjutkan ke ayat-ayat tentang moral dan etika, yaitu yang pertama surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabdzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat atau kerabat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah yang ingkar kepada Tuhannya. Dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan sedikit tentang hal ini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang boros adalah pasangan atau saudara setan. Karena pemboros itu termasuk godaan setan. Dan setan itu sangat kufur atas nikmat-nikmat Tuhannya. Sedangkan dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan dan orang-orang yang menghambur-hamburkannya secara boros adalah saudara-saudara setan. Mereka mentaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta. Padahal setan itu ingkar kepada Tuhannya. Dia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya. Ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syaiton ya sudah dijelaskan oleh saya barusan dari Tafsir Al-Wajiz. Juga ini ada di kitab Zubdatut Tafsir. Penjelasannya itu pemboros-pemboros itu adalah saudara setan dan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta merupakan bagian dari godaan setan. Jika ada orang yang melakukannya, maka ia telah mentaati dan mengikuti setan. Sedangkan wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sedangkan setan itu adalah ciptaan yang ingkar kepada Tuhannya, yang tidak berbuat kecuali keburukan dan kemaksiatan, dan juga tidak menyuruh kecuali menyuruh untuk berbuat keburukan. Dan orang yang menghambur-hamburkan harta adalah orang yang sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian kita lanjut ke ayat At-Taubah yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasa bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Jadi ini etika kita dalam mempunyai harta. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menghambur-hamburkan harta. Malah kita harus menggunakan harta tersebut ke jalan yang benar. Seperti yang
dijelaskan terkait ayat ini oleh siapa? Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafid, yaitu setelah Allah menyebutkan para ahli kitab menjadikan para pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, kemudian Allah menyebutkan keadaan kebanyakan mereka sebagai olokan bagi mereka yang tidak layak untuk diagungkan. Dengan berfirman kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan syariat yang ditetapkan bagi mereka. Banyak dari pendeta kaum Yahudi dan rahib kaum Nasrani mengambil harta orang lain tanpa hukum yang benar. Mereka mengambilnya sebagai suap dan lainnya, dan mereka menghalangi orang lain dari mengikuti agama yang benar dan menggoda mereka untuk berpaling darinya. Adapun orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tanpa mengeluarkan zakatnya, maka kabarkanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih di hari kiamat. Jadi kita fokuskan ke walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Ini orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ini mereka menyimpan harta-harta. Al apa? Al-kinzu itu artinya sesuatu yang dikumpulkan satu sama lain. Yakni mereka tidak menunaikan zakat kekayaan mereka karena harta yang dikeluarkan zakatnya tidak termasuk harta simpanan. Wala yunfikunaha, dan tidak menafkahkannya, yakni tidak menginfakkan harta simpanan dan harta mereka secara umum. Jadi mereka uangnya disimpan untuk keperluan sendiri. Dia tidak menunaikan zakat, tidak bersedekah dan lain-lain. Itu yang akan diazab oleh Allah. Kemudian kita akan lanjut ke ayat setelahnya, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Artinya, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan panggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Itu akibat dari menyimpan harta, yakni tidak menunaikan zakatnya. Kemudian kita beralih ke ayat-ayat tentang hukum bisnis, yaitu Al-Baqarah 198 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, yakni rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Jadi ayat ini menjelaskan tidak ada dosa atas diri kalian untuk mencari rezeki dari Tuhan. Kalian dapat mengambil keuntungan dari perniagaan apabila kalian bertolak setelah terbenamnya matahari meninggalkan Arafah. Ini tentang ayat ini ya. Yaitu tempat yang menjadi tempat wukuf bagi jamaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka ingatlah Allah dengan bertasbih, talbiyah dan berdoa di sisi Masy'aril Haram, ini Musdalifah. Dan sebutlah Allah dengan cara yang benar, yang dituntunkan Allah bagi kalian kepadanya. Dan sesungguhnya dia dahulu sebelum berada di dalam kesesatan sehingga tidak mengenal kebenaran. Jadi tidak apa-apa kita berdagang, mengambil untung dari berdagang, asal kalau udah waktunya beribadah ya beribadah.
Jangan selalu kita memikirkan dunia. Kita ini adalah seorang hamba, jadi sempatkan atau utamakan waktu untuk Rob, untuk Tuhan kita. Eh, Kemudian surat Al-Jumu'ah ayat 11 yang bunyinya, surat An-Nisa yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, yaitu ridho sama ridho di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Setelah Allah menjelaskan cara berlaku terhadap diri dengan menikah, kemudian Allah menjelaskan cara berlaku terhadap harta yang dapat digunakan untuk menjalankan pernikahan dan pembelian budak wanita. Sehingga dia melarang hamba-hambanya yang beriman dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu mencari harta dengan cara yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, menipu, berjudi, berinteraksi dengan riba. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalah yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka. Kemudian Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari saling membunuh atau bunuh diri. Sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu dari rahmatnya adalah dengan melindungi darah dan harta mereka dan melarang untuk ditumpahkan serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri saat bertobat sebagaimana cara Bani Israel. Jadi kalau dulu Bani Israel itu kalau berbuat maksiat, cara taubatnya gimana? Yaitu dengan cara bunuh diri baru taubatnya dapat diterima. Namun umat Nabi Muhammad itu berbeda. Umat Nabi Muhammad, ya kalau kita sudah melakukan kemungkaran, ya kita meminta ampun kepada Allah. Kita berzikir, kita sholat, taubat, memohon ampunan kepadanya. Maka insya Allah kita akan diterima taubatnya. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Artinya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi dalam surat Al-Jumu'ah ini Allah menjelaskan bahwasanya kaum muslimin melihat perniagaan atau permainan itu, mereka segera berpencar mendatanginya dan meninggalkan kamu wahai Rasulullah. Jadi dulu ketika Rasulullah berkhutbah, kemudian ada pedagang datang, maka Rasulullah itu ditinggal. Mereka lebih memilih untuk berdesak-desakan menemui si pedagang. Padahal kan Rasulullah itu sedang berkhutbah.
Jadi kemudian kita beralih ke surat An-Nur ayat 37 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang atau sholat dan dari membayarkan zakat, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Jadi Allah memuji hamba-hambanya yang memakmurkan masjid dengan zikir dan sholat. Keuntungan perdagangan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah dengan merendahkan suara atau mengeraskannya. Dan tidak melalaikan mereka dari menjaga pelaksanaan sholat pada waktunya. Dan penunaian zakat bagi orang yang berhak menerimanya. Mereka takut dari hari kiamat yang membuat hati bergoncang antara mengharap rahmat dan takut dari siksaan. Dan membuat pandangan terbelalak ketika melihat kengeriannya sambil menunggu tempat kesudahannya. Hal ini agar Allah memberi pahala terbaik atas amal soleh yang telah mereka kerjakan dan menambah kenikmatan bagi mereka. Allah memberi hamba-hambanya yang Dia kehendaki dengan pemberian yang banyak yang tak terkira. Kemudian kita lanjut ke ayat-ayat tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ayat pertama itu surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu adalah pemerintah. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Nah, ini Al-Quran dan Rasul. Nah, ini sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Syekh Dr. Wahbah As-Suhaili menjelaskan ayat ini yaitu, wahai orang-orang mukmin, taatlah kepada Allah dalam apa yang diturunkannya dalam Al-Quran. Taatlah kepada Rasulullah dalam sesuatu yang tercantum dalam sunnah dengan tegas. Dan taatlah kepada ulama yang memerintahkan kebaikan, serta para pemimpin dan orang yang punya otoritas dalam perkara yang mereka perintahkan, yaitu berupa ketaatan kepada Allah dan kebaikan yang bersifat umum terkait masalah duniawi. Ketika kalian berselisih dalam hal yang terkait urusan agama dan dunia, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu sesungguhnya hal itu merupakan tindakan orang yang beriman. Dan mengembalikan perkara tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan. Dan merupakan tempat rujukan paling baik daripada kalian mengembalikannya kepada hawa nafsu kalian. Ayat itu turun untuk Abdullah bin Huzafah yang diutus Rasulullah SAW secara rahasia. Jadi ayat itu menjelaskan tentang kita mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik itu dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dan jika kita berselisih, kita diperintah untuk bertanya ke orang yang mengetahui. Ya seperti ulama kalau sekarang gitu.
Kemudian kita lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Jadi Allah melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal kalian mengetahui, kita mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Jadi tidak boleh. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li'ith fa innallaha ghafurur rahim. Dan artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditandu dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan juga bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini Allah mengharamkan bagi kalian itu binatang yang mati tanpa disembelih. Allah juga mengharamkan bagi kalian darah yang mengucur, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Juga binatang yang mati karena dicekik atau dipukul, jatuh dari tempat yang tinggi, ditandu oleh binatang lain, dan binatang yang ditangkap oleh binatang buas seperti singa, harimau, serigala, dan lain-lain, kecuali bila kalian mendapati binatang-binatang tersebut masih hidup. Kemudian kalian menyembelihnya, maka binatang itu halal bagi kalian. Dia juga mengharamkan bagi kalian binatang yang disembelih untuk berhala. Dan dia juga mengharamkan bagi kalian mencari tahu nasib kalian melalui beberapa batang kayu panjang, yaitu bisa dari batuan atau anak panah yang tertulis di sana, lakukan dan jangan lakukan. Lantas tulisan mana yang keluar, maka itulah yang dikerjakan. Melakukan perbuatan tersebut itu dilarang. Berarti kalau dilarang berarti keluar dari ketaatan kepada Allah. Pada hari ini orang-orang kafir itu sudah hari ini itu maksudnya ketika itu di masa Rasulullah, orang-orang kafir itu sudah putus asa untuk membuat kalian orang Islam murtad, maupun membuat kalian meninggalkan agama Islam tatkala mereka melihat kekuatan Islam. Jadi harusnya kita itu takutnya kepada Allah.
Karena Allah sudah menyempurnakan agama kita, yaitu dengan meridhoi agama Islam sebagai agama kita. Kemudian kita eh, lanjut ke ayat-ayat yang menjelaskan tentang akad. Kami di sini hanya menyebutkan satu, yaitu ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 1 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Jadi ayat Al-Maidah ini menjelaskan tentang kita untuk menunaikan akad-akad. Imam Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Habib dalam kitabnya Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau menjelaskan ayat ini yang berbunyi, surat pertama pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka. Dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad-akad lain yang diperlukan oleh syariat. Dan bagian dari rahmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat seperti unta, sapi, kambing, domba, dan hewan-hewan serupa bisa digembalakan. Semua itu halal bagi mereka kecuali yang mendapat pengecualian dari Allah. Sebagaimana diharamkannya pemburuan bagi orang yang sedang menjalankan ihram, haji, umroh, atau keduanya. Meskipun pemburuan itu dilakukan di luar tanah suci, boleh. Jadi juga Syekh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Wasi'nya menjelaskan tentang ayat ini, yaitu Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah tentang surah Al-Maidah ini adalah surah yang terakhir kali turun. Jadi surah Al-Maidah ini surah yang terakhir kali turun. Engkau tidak akan mendapati makanan yang halal kecuali jadikan sebagai yang halal, dan tidak juga akan mendapati yang haram kecuali haramkanlah. Di antara surat ini ada yang turun saat haji wada, yaitu ayat Al-Yaum Akmaltu Lakum Al-Ayah. Juga ada yang diturunkan ketika Fathul Makkah, yaitu Wala Yajrimannakum Al-Ayah. Jadi orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji yang telah Allah persaksikan kepada para hambanya, atau janji-janji yang telah diambil sebagian para hamba dari hamba yang lain dalam pergaulan yang diperbolehkan oleh syariat. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak seperti yang sudah dijelaskan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada penyampaian atau tutur kata yang kurang mengenakan atau kurang tepat, mohon maaf, itu atas kekurangan diri saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.